Om Swastiastu, Om Manobhadrah Kratawiyantu Wiswatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sedulur Kemenak Jatim, berjumpa kembali dengan saya Edi Sumianto, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, dalam program Lentera Hati Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan berbagi tentang nyepi, introspeksi diri, dan peningkatan kualitas spiritual untuk mewujudkan jagat hita dan moksa. Bapak Ibu pemirsa Lentera Hati yang berbahagia, Hari Raya Nyepi merupakan hari yang disucikan oleh umat Hindu dalam rangka menyambut Tahun Baru Saka. Nah, Tahun Baru Saka itu sendiri di India adalah merupakan tonggak kebangkitan, kesadaran betapa pentingnya persatuan dan kesatuan serta toleransi antar suku bangsa di India. Nah, sebelum ditetapkannya sistem kalender Saka ini sebagai kalender kerajaan, suku-suku bangsa di India terjadi saling permusuhan satu dengan yang lainnya, terjadi saling berebut kekuasaan. Nah, bangsa Saka jenuh dengan situasi dan kondisi saat itu, sehingga bangsa Saka merubah kebijaksanaannya dari arah politik dan militer diarahkan ke kebijakan, kebudayaan, dan kesejahteraan. Dan kebijakan itu berhasil sehingga suku bangsa Saka sangat dikenal di masyarakat India. Selanjutnya, dari dinasti Kusana berkuasa, mereka sangat terketuk dengan kebijakan yang dilaksanakan oleh suku bangsa Saka. Sehingga suku bangsa Kusana juga ikut dalam artian menerapkan kebijakan yang tadinya militer dan politik diarahkan ke kebudayaan dan kesejahteraan, dan merangkul seluruh kebudayaan dari suku-suku bangsa di India dijadikan sebagai kebudayaan kerajaan atau kebudayaan negara. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tepat pada tahun 79 Masehi, Raja Kanishka pertama menetapkan sistem kalender Saka sebagai kalender kerajaan atau kalender negara. Dan dari situlah toleransi dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan terus berkembang, dan tahun Saka berkembang menyesuaikan dengan penyebaran agama Hindu. Dan bahkan sampai di Indonesia, kurang lebih pada abad ke-5, tahun Saka ini sudah dikenal di Indonesia. Dan eksisnya sangat eksis itu pada zaman Kerajaan Majapahit. Jadi pada bulan Chaitra atau bulan Maret, Tahun Baru Saka diperingati. Seluruh kepala desa, prajurit, para sarjana, pendeta Siwa dan pendeta Buddha, serta Baginda Raja berkumpul di alun-alun Majapahit untuk membahas salah satu topik. Di antaranya adalah bagaimana cara membangkitkan, cara meningkatkan moralitas masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara yang berbahagia, setelah kemerdekaan, peringatan Tahun Baru Saka di Indonesia itu diperingati dengan perayaan Hari Suci Nyepi. Nah, ini didasarkan atas petunjuk lontar Sang Hyang Aji Swamandala dan lontar Sunarigama. Jadi tepat pada bulan Chaitra, yaitu bulan Maret, tepatnya tanggal 21 Maret, itu tepat pada matahari berada di tengah-tengah garis khatulistiwa, sehingga jarak antara kutub utara dan kutub selatan itu sama, siang dan malam waktunya sama. Nah, di saat itulah umat Hindu sangat baik untuk melaksanakan tapa, brata, yoga, dan semadi. Dan Tahun Baru Saka itu sendiri, atau Hari Raya Nyepi itu sendiri diperingati setiap Tileming Sasih Kesanga, yaitu pada matahari, bumi, dan bulan tepat pada satu garis lurus. Sekali lagi, disitulah hari yang sangat baik untuk melaksanakan tapa, brata, yoga, dan samadhi. Dan untuk melaksanakan atau menyambut Hari Suci Nyepi itu ada beberapa rangkaian upacara yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah
melasti, kedua tawur kesanga, ketiga catur brata penyepian, dan keempat adalah ngembak geni. Bapak dan Ibu yang kami hormati, rangkaian pertama adalah melasti. Di dalam lontar Sang Hyang Aji Swamandala menyebutkan, melasti ngarania ngiring prawata dewata anganyutaken papa klesa letuhing buana. Dan di lontar Sunarigama menyebutkan angamet sarining tirta kamandaluri telenging samudra. Jadi melasti adalah umat Hindu ngiring prawata dewata, prabawa ide betara yang bersetana di masing-masing pura untuk kita iring menuju ke samudra atau lautan dengan tujuan untuk melenyapkan semua penderitaan masyarakat, semua kekotoran pribadi-pribadi masing-masing umat dan kekotoran alam semesta. Dilanjutkan dengan angamet sarining tirta amerta ri telenging samudra. Jadi untuk mengambil air kehidupan di tengah-tengah lautan atau di tengah-tengah samudra. Jadi upacara melasti ini adalah tujuannya untuk menyucikan Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah alam semesta ini dan Buana Alit adalah diri pribadi masing-masing umat Hindu. Namun selanjutnya dijelaskan juga di dalam kitab Manawadharma Sastra Adya 5 Sloka 109. Abdir Gatrani Sudianti, Manah Satyena Sudianti, Widya Tapo Biambutatma, Budir Jenanena Sudianti. Jadi penyucian diri yang harus dilakukan adalah yang pertama Abdir Gatrani Sudianti. Tubuh ini dibersihkan dengan air. Jadi ketika badan kita terasa kotor, kita mandi pakai sabun, tubuh kita sudah merasa segar dan bersih. Selanjutnya Manah Satyena Sudianti, manah pikiran. Kita bersihkan dengan kebenaran, kita bersihkan dengan kejujuran. Manah Satyena Sudianti. Widya Tapo Biambutatma. Widya, jiwa kita dibersihkan dengan pengendalian diri. Dan yang terakhir budi, budir jenanena Sudianti. Budi kita, kecerdasan kita dibersihkan dengan ilmu pengetahuan suci. Karena kalau manusia hanya mengandalkan kecerdasan saja, tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu pengetahuan suci, justru ini akan bisa menjerumuskan kita sebagai manusia, akan muncul kesombongan dan lain sebagainya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, dilanjutkan dengan, setelah melasti, dilanjutkan dengan tawur kesanga. Tawur kesanga ini adalah merupakan upacara butayatnya, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan butahita. Artinya alam yang lestari, alam yang harmonis. Jadi tawur itu sendiri artinya adalah mengembalikan. Jadi upacara tawur kesanga adalah kita mengembalikan unsur-unsur yang membangun alam semesta yang disebut dengan Panca Mahabhuta. Terdiri dari pertiwi, ini adalah unsur tanah, bayu, angin, tejo, panas, apah, air, dan akasa adalah ruang angkasa. Unsur-unsur ini dalam 1 tahun kita manfaatkan untuk mendukung kehidupan kita bersama. Nah, di upacara Tawur Agung, Tawur Kesanga inilah kita mengembalikannya supaya unsur-unsur yang membangun alam semesta ini terjadi keharmonisan sesuai dengan porsi dan proporsinya masing-masing. Sehingga kehidupan kita akan menjadi damai dan sejahtera. Bapak Ibu umat sedharma, nah tepatnya pas di Tilebeng Sasih Kesanga, umat Hindu melanjutkan dengan upacara atau melaksanakan catur brata penyepian. Jadi umat Hindu melaksanakan upawasa, tidak makan, tidak minum, dan melaksanakan catur brata, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Amati geni secara nyata tidak menyalakan api, tidak menyalakan lampu, tetapi yang terpenting adalah tidak menyalakan api yang ada di dalam diri kita. Yang kedua adalah amati karya, tidak boleh bekerja, dan amati lelungan, tidak boleh bepergian, dan amati lelanguan, tidak boleh menikmati hiburan. Apalagi sekarang udah zaman teknologi canggih, HP, adik-adik khususnya tidak boleh juga chattingan dengan teman-temannya dalam melaksanakan catur brata penyepian ini. Kenapa demikian? Ini adalah upaya untuk mewujudkan situasi yang sepi, situasi yang hening. Karena dalam situasi yang sepi dan hening inilah
Harapannya jiwa kita, pikiran kita menjadi jernih, sehingga kita mampu untuk melaksanakan introspeksi diri dengan baik, bisa melihat kekurangan dan kelebihan kita di tahun yang kemarin, dan punya atau mau memperbaiki di tahun berikutnya. Dalam artian setelah kita melakukan introspeksi diri, tahu kekurangan dan kelebihannya, dan membuat program selanjutnya, membuat program untuk memperbaiki diri kita. Sehingga dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kehidupan kita, kehidupan spiritual kita, kehidupan rohani kita akan menjadi peningkatan terus, sehingga akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Sehingga kehidupan di jagat kita, kehidupan di alam raya ini menjadi damai dan sejahtera. Dan pada akhirnya tujuan kita akan bisa tercapai, yaitu setelah kita meninggal dunia, atman kita, roh kita bisa manunggal dengan Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Itulah makna daripada catur berata penyepian. Dan selanjutnya Bapak Ibu, setelah selesai melaksanakan upawasa dan catur berata penyepian selama 24 jam, pagi harinya mulai jam 6 pagi, kita sudah bersiap-siap untuk melaksanakan persembahyangan bersama di pura masing-masing yang disebut dengan ngembak geni. Ngembak geni adalah sebagai simbol atau sebagai pertanda lebar puasa akhir daripada catur berata penyepian. Umat melaksanakan persembahyangan bersama, dilanjutkan dengan Dharma Santi. Dharma Santi tingkat keluarga, Dharma Santi tingkat lingkungan, kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional. Dharma Santi itu sendiri maknanya, selesai kita melaksanakan catur berata penyepian, hendaknya kehidupan kita selalu dilandasi dengan kebenaran, dharma, sehingga terwujudlah kedamaian. Kalau seluruh umat manusia di muka dunia ini selalu berbuat, berpikir, dan berkata didasari dengan kebenaran, dengan dharma, maka kedamaianlah yang terjadi. Dan perlu diketahui Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa tahun baru Saka ini adalah juga sebagai tahun toleransi. Toleransi antar umat beragama. Karena kita memahami, kita menyadari bahwa hakikatnya kita semua adalah berasal dari Tuhan yang kita yakini masing-masing. Kalau kita sadar dan yakin bahwa kita berasal dari Tuhan yang kita yakini masing-masing, hakikatnya kita semua adalah saudara, wasu, dewa, kutumbakam. Untuk itu, melalui momen Nyepi ini, mari kita introspeksi diri dengan baik, kita tingkatkan kualitas spiritual kita dengan baik, sehingga kita mampu mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera di muka bumi ini, dan akhirnya kita akan bisa menyatu dengan Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widiwasa. Bapak Ibu pemirsa Lentera Hati yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.